Di depan saya ini ada beberapa komponen-komponen part PC yang nantinya akan kita build menjadi sebuah setup PC build. Yang seperti kalian minta bahwa kita mau bikinin setup PC build yang harganya di kisaran 10 jutaan dan itu menggunakan Alder Lake Gen 12. Ada kalanya kita kasih tahu dulu part-part yang kita pakai di setup PC build kisaran 10 jutaan ini ya. Yang jelas di setup PC build 10 jutaan ini kayaknya kalian harus buang jauh-jauh untuk streaming dan juga gaming di gaming AAA ya tentunya. Tapi paling nggak ini masih bisa digunakan untuk gaming di kisaran gaming ya, game e-sport seperti Dota, kemudian Genshin Impact mungkin, dan beberapa game AAA yang justru resolusinya itu di kisaran 720p. Oke, yang pertama itu adalah kita pakai prosesor dari Intel Core i5 dan ini adalah Core i5 12600K. Kenapa kita pakai ini? Ya kebetulan aja ada di lab kita, dan di Core i5 12600K ini kebetulan sudah ada Intel IGP-nya yaitu UHD 770. Kemudian untuk di motherboardnya ini kita ada BioStar B660M XE Pro, dan ini sudah support 4 slot memori dan bisa diuji juga untuk memorinya, jadi kita masih bisa setting memorinya sesuai dengan AMC memori pada 12600K itu masih bisa di OC ya, jadi kita masih bisa explore memorinya. Dan untuk motherboard B660M XE Pro ini harganya di kisaran 1,5 jutaan ya, jadi masih oke, dan juga ini menggunakan memori DDR4, jadi kita masih bisa menggunakan memori yang jauh lebih murah. Dan untuk memori ini kebetulan kita menggunakan PNW Accelerate Epic X RGB, dan ini warnanya putih, dan ini 16 GB kit 3600 dengan cas latensi 18 ya, ini oke lah. Kemudian untuk SSD kita pakai CX2 Classic ya dari tim, dan ini besarnya 512 GB. Untuk pendingin dari prosesornya kita menggunakan Thermaltake Assassin X 120 RSE. Ini adalah Refine SE, harganya itu di kisaran 300 ribuan. Ini lebih oke ya, lebih oke untuk mendinginkan prosesor 12600K-nya kita di harga segitu, 300 ribuan. Untuk power supply, kebetulan kita menggunakan FSP Hydrogen 600 watt 80 plus bronze. Ya, kenapa kita pakai 600 watt? Karena sambil jalan kita pakai IGP dari Intel Core i5 12600K-nya, UHD 770, sambil itu kita nabung dan beli GPU yang proper untuk gaming maupun kerja kita ya, mulai editing dan lain-lain. Untuk casing ya ini kita nggak bisa kasih gambaran casing kayak gimana yang menurut kalian oke, karena setiap orang itu punya prefer masing-masing ya di harga, mungkin harga 500 ribuan, mending yang ini, mending yang itu, mending yang ini ya. Kalau dari kita sih sesuaikan aja budget yang kalian punya, dan yang paling penting adalah sesuai dengan selera kalian. Kalau misalnya kalian tanya sini terus kalian nggak sesuai selera, udah beli kok elek ya, nah kan nggak enak ya. Kalau di kita sih kita pakai casingnya si Mas Michael, ini harganya di kisaran under 300 ribuan kalau nggak salah, 250 something lah, hampir 300 ribu, anggap aja 300 ribu. Ini adalah gaming PC ya. Oke, sekarang kita mulai merakit lagi kok gini.
Oke, PC-nya udah jadi dan begini untuk penampilan dari setup PC build yang kisaran 10 jutaan. Dan untuk fan di bagian depan maupun di bagian belakang ini opsional ya, kalian bisa tambahkan ataupun kalian bisa nggak pakai untuk sementara kalau misalnya budget kalian tuh mepet ya. Dan dengan spesifikasi seperti ini, itu paling tidak kalian masih bisa memainkan beberapa game ya. Contoh game-game seperti Dota 2, dan di Dota 2 itu kita bisa mendapatkan average FPS di kisaran 100-an, masih di atas 60 FPS dengan resolusi 1080p, dan settingan videonya itu atau grafik settingnya itu di kisaran fastest step 2 atau bisa kita bilang adalah medium ya. Dan untuk di game Forza Horizon 5 kita udah nyoba, ini adalah game AAA terbaru yang racing arcade, dan ini bisa mendapatkan average FPS di kisaran 30-an. Dan untuk game first person shooter ini kita nyobanya pakai CS:GO aja ya, karena CS:GO itu masih beberapa pasti banyak yang main dan tergantikan dengan game terbaru yaitu Valorant ya, kurang lebih sama engine-nya, dan di CS:GO ini bisa mendapatkan average FPS di kisaran 70-an ya. Nah, selain untuk bermain game tentunya dengan spesifikasi seperti ini, kalian pasti akan tanya, Mas ini kalau misalnya buat kerja gimana? Nah, ini masih oke-oke aja dengan IGP yang terdapat pada Core i5 12600K ini, yaitu Intel UHD 770. Paling tidak kalian masih bisa memanfaatkan fitur QuickSync yang pada IGP-nya ini, karena itu sangat membantu sekali ketika kita melakukan encoding dengan media encoder ya. Di sini untuk media encodernya, ketika kita melakukan encoding video di 1080p dan file videonya kita itu adalah file video 4K, kemudian kita encoding ke 1080p 30 fps dengan video durasi itu kisaran 3 menit 50-an detik ya. Dan di sini menghasilkan waktu encoding time-nya di 1080p menghasilkan 2 menit 41 detik, sedangkan ketika kita encode ke 4K itu mendapatkan hasil di kisaran 9 menit 52 detik ya. Ini masih oke dengan spesifikasi tanpa VGA dedicated ya. Jadi pakai IGP dari prosesor Core i5 12600K ini masih bisa membantu untuk proses encoding video. Hasil blendernya ini juga nggak terlalu lemot-lemot banget. Ini masih bisa merender BMW Scene di software Blender, dan ini menghasilkan rendering time-nya di kisaran 2 menit 26 detik ya. Ini masih oke di Core i5 12600K-nya. Lalu untuk benchmark sintetis di time spy-nya ini menghasilkan skor di kisaran 885, sedangkan untuk Firestrike-nya menghasilkan 12.563. Ya, masih kurang begitu nyaman sih kalau kalian memainkan game di 1080p. Tapi kalau misalnya kalian memainkan game seperti yang kayak saya sebutkan tadi di depan, kalian mixing resolusinya, kemudian mixing grafik settingnya, itu masih oke untuk kalian mainkan gamenya, masih di atas 60 fps. Bahkan untuk game AAA seperti Forza Horizon 5 yang lagi demanding, itu masih bisa memainkan game di kisaran 30 fps, masih oke lah ya. Nah, waktu proses perakitan ini sebenarnya nggak begitu sulit ya, terutama buat kalian yang memang benar-benar menguasai cara proses ngerakit komputer dari nol. Tapi untuk orang-orang yang memang nggak begitu mahir, terutama buat kalian yang baru aja ngerakit, dengan casing yang notabene harganya itu di bawah 500.000, itu pastinya kalian akan kesulitan ya, terutama di bagian power IPS ya, sama bagian untuk ngerapiin kabel di bagian samping kiri ya, benar, samping kiri ya. Biasanya yang under 500.000 itu pasti dia nggak punya ruang untuk cabling management. Nah, itu kalian harus atur dan tata rapi kabelnya. Kalian harus pakai kabel T supaya apa? Supaya kalian bisa menutup bagian side panel sebelah kiri itu bisa lebih enak. Dan ketika kalian melihat di bagian kanan ini, kalau misalnya pakai tempered glass ataupun bagian side panel kaca, nah ini paling tidak kalian bisa melihat kabelnya itu nggak terlalu menjuntai ya. Nah, untuk performa dari motherboard Biostar B660MXE Pro ini itu oke banget, karena dia masih bisa menjalankan Core i5 12600K-nya kita itu sesuai dengan spesifikasi dari standar dari Intelnya, dan itu dia masih memberikan package power di kisaran 150 watt, jadi masih oke jalannya. Untuk turbo boost dari Core i5 12600K-nya ini masih berjalan dengan normal. Nah, enaknya lagi untuk Biostar B660MX Pro ini, nah itu dia tuh sudah nyiapin slot untuk M2 WiFi ya, jadi kalian nggak perlu ribet mau pakai slot PCIe
yang kali 16 ataupun kali 8 ataupun yang kali 1, karena itu akan mengurangi jumlah slotmu. Dan juga kalau misalnya kalian mau pakai yang USB WiFi, itu juga akan mengurangi jumlah slot USB-mu. Jadi kalau pakai yang M2 tinggal colokin aja, dan B660 Biostar ini sudah nyiapin housingnya. Jadi kalian tinggal colokin pigtailnya, terus keluarin bagian anten, dan kalian tinggal beli antenanya ya. Karena antenanya ini dijual terpisah, dan juga begitu pula juga M2-nya itu dijual terpisah. Mereka hanya menyiapkan housing dan juga kabel pigtailnya. Udah. Sekian video PC Build 10 jutaan Intel Gen 12 dari kami, tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita dan juga TikTok kita di @arxidmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai PC Build kali ini, atau mungkin kalian punya resep-resep di harga 10 jutaan, ya kalian bisa komen di bawah. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Saya Mukhtar. Ciao.